Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Ini lihat nggak foto ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Berarti kalau orang kebanggaan presiden nggak boleh tuh ditersangkakan, nggak boleh tuh disentuh hukum. Terima kasih Bapak Hotman Paris. Dari Bapak, kami rakyat akhirnya tahu. Ternyata orang-orang yang dekat dengan presiden, kebanggaan presiden itu tidak boleh disentuh hukum. Walaupun dia melakukan korupsi, melakukan permasalahan, nggak boleh tuh disentuh. Ya, seperti Febri Adriansyah ini contohnya. Ya, berarti orang-orang yang disentuh hukum itu adalah orang-orang yang tidak dekat dengan presiden, bukan kebanggaan presiden. Iya. Kalau begitu ceritanya, Pak, tutup aja fakultas hukum di Indonesia. Nggak ada gunanya belajar hukum. Karena hukum kan ya punya yang ngatur. Kalau yang ngatur bilang hukum, hukum. Kalau yang ngatur bilang jangan dihukum, jangan dihukum. Begitu. Yang ngatur siapa? Dalam kasus Febri Adriansyah ini ya, nama Presiden Prabowo Subianto dipertaruhkan. Coba kalian simak cuplikan video berikut ini. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Kalau diperhatikan ya, Hotman Paris ini sering kali mencatut nama presiden. Seakan-akan dia paling dekat dan tahu soal presiden. Oke lah, itu hak dia. Tapi saya mau bertanya, emangnya kalau mau menggeledah, memeriksa atau menjadikan tersangka seseorang harus atas izin presiden? Apakah harus seperti itu? Aturannya di mana? Kalau ada tolong saya diberitahu. Kemudian, kalau Febri Adriansyah dianggap sebagai orang dekat atau tangan kanan presiden, terus apakah Febri Adriansyah tidak boleh dijadikan tersangka walaupun misalnya ada alat bukti yang sudah cukup kuat? Padahal ya, kalau hukum itu dijalankan secara benar, secara jujur, mau kau anak presiden, anaknya jenderal, anaknya bupati, wali kota, gubernur, atau siapapun itu, semuanya kan tetap bisa diproses secara hukum. Karena semuanya itu sama di mata hukum. Apalagi ya, soal bukti temuan uang jutaan dolar dan 74 kg emas batangan di rumah Febri. Jika tidak hati-hati ya, kasus Febri Adriansyah ini bisa menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Subianto. Citra Presiden Prabowo dipertaruhkan dalam kasus Febri Adriansyah ini. Lagian ya, bukankah Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan seperti ini? Gimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, yang nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Bahkan di kesempatan yang lain ya, Presiden Prabowo juga pernah menegaskan seperti ini. Termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Nah, jadi kalau Hotman Paris mengklaim tidak ada izin dari presiden, justru itu bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh presiden. Sementara, kalau soal Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang yang mencapai ratusan triliun kepada negara, itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya. Memang harusnya seperti itu. Jadi kerugian negara harus dikembalikan kepada negara, bukan diembat oleh oknum kejaksaan yang korup. Dan perlu dicatat bahwa pencapaian itu semua tidak bisa dijadikan alasan ex Jampitsus Febri Adriansyah untuk mendapatkan semacam imunitas bahwa yang bersangkutan tidak boleh disentuh secara hukum karena telah berhasil mengembalikan uang ratusan triliun rupiah kepada negara. Tidak bisa seperti itu. Jangan sampai ya ke depan nanti semakin banyak oknum penegak hukum kita yang berdalih memberantas korupsi, tapi juga sambil melakukan korupsi. Jangan sampai seperti itu. Biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7.
Jadi yang hilang di jalan berapa teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini. Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 dah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara-saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan. Dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong, mudah dikurangi, karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor 1 di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang. Prosesnya panjang. Dalam politik, seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya. Inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai. Bikin gedung 1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya, gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu, nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ya. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Oke, saya lagi cerita apa tadi? Belok kan. Gini, jangkanya panjang kalau pendidikan. Kalau untuk bicara infrastruktur masih cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, Anda tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya?
Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun. Setiap bulan Januari World Economic Forum. Pemimpin-pemimpin seluruh dunia, dunia usaha, dunia pemerintahan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik sekali ya. Teman-teman, kalau kita mengingat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh mantan Jampitsus Febri Adriansah yang viral beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana ia digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan sejumlah uang ya, bahkan 74 kilogram emas, teman-teman, yang ini membuat kita geger ya kan. Kenapa demikian? Ya ini apalagi Febri Adriansah ya, seorang penegak hukum yang kita andalkan. Bahkan beliau sebenarnya banyak menegakkan hukum di Indonesia. Ternyata tersandung kasus, teman-teman ya. Sekarang ini kasusnya dialihkan dari pihak kepolisian ke kejaksaan. Yang menariknya adalah Hotman Paris, teman-teman, sebagai orang yang kita kenal ya sebagai pengacara kondang ya, pengacara mahal ya, dan membela rakyat-rakyat kecil. Kali ini Hotman sangat menurut kita blunder lah ya. Tapi kembali lagi bahwa pengacara itu membela ya kan tergantung dari kasus dan bayaran. Dan kali ini ya Hotman itu membela Febri Adriansah ini, teman. Bahkan ketika ditanya awak wartawan, teman, Hotman Paris ini ya tidak sedikit terlihat emosional ketika ditanya wartawan ya. Dan ini kan sangat kocak, teman. Ya sekelas Febri Adriansah ya, ini kelas kakap, teman, kasusnya. Jadi banyak rakyat kecewa ya. Kemudian mengkritik daripada Hotman Paris ya terkait dengan kasus ini, karena banyak yang menilai bahwa Hotman ini sangat-sangat blunder, teman. Ya karena kita tahu selama ini Hotman Paris membela rakyat-rakyat kecil, rakyat yang tidak bersalah, ya kan. Tiba-tiba aja itu membela kelas kakap, ya kan? Bahkan yang diduga koruptor, tersangka. Ini kan sangat-sangat lucu, teman-teman. Dan semoga saja ya kan apa yang dilakukan Hotman ini biasanya viral, teman. Biasanya sangat-sangat viral ya. Apalagi Hotman ini sangat terkenal ya. Bahkan seperti artis saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.